Pernah, aku ngobrol sama teman lama yang baru aja dapat kerjaan bagus dengan gaji tinggi. Waktu itu dia cerita gimana jadwal kerjanya yang penuh lembur. Kadang sampai malam, sampai susah banget ketemu keluarga atau jalan santai bareng temen. Aku lihat wajahnya capek, tapi dia bilang ini harus dilewatin dulu supaya bisa jadi kaya. Tapi aku jadi mikir, apa cuma punya uang banyak itu yang bikin hidupnya bahagia? Aku ingat, ada juga temen yang milih kerja santai, punya penghasilan pas-pasan, tapi dia bisa jalan-jalan tiap akhir pekan, kumpul keluarga, dan punya waktu buat hal-hal yang dia suka. Dia bilang, aku mungkin gak kaya, tapi aku bebas ngatur hidupku sendiri. Dari situ, aku mulai sadar, kaya dan merdeka itu dua hal yang berbeda. Kadang kita kejar kekayaan, tapi justru kehilangan waktu dan kebebasan yang sebenarnya kita inginkan. Dari situ aku mulai nyari, gimana sih caranya bisa punya hidup yang lebih sederhana tapi bahagia? Dan jawabannya, ternyata udah ada dari ratusan tahun lalu, di sebuah buku yang lahir dari pengalaman seorang penulis yang memutuskan meninggalkan semua keramaian demi hidup di tepi danau. Buku yang aku maksud tadi adalah Walden, karya Henry David Thoreau. Dia nulis buku ini di abad ke-19, tapi pesannya masih relevan banget buat kita yang hidup di zaman serba cepat sekarang. Ceritanya sederhana tapi dalam. Thoreau memutuskan buat tinggal sendirian di sebuah pondok kecil di tepi danau Walden. Dia hidup di sana selama 2 tahun, bercocok tanam, masak makanan sendiri, dan setiap hari mengamati alam. Tujuannya cuma satu, yaitu mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan manusia untuk hidup bahagia, dan apakah kesederhanaan bisa jadi jalan menuju kebebasan sejati. Oh iya, buat kamu yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Buku Bekas. Di sini, kita ngobrolin buku-buku yang bisa ngubah cara pandang kita tentang hidup. Bukan cuma dirangkum, tapi juga diceritain dengan gaya santai dan dekat sama keseharian kita. Jadi, kamu nggak cuma paham isi bukunya, tapi juga bisa ngerasain dampaknya di hidup kamu. Salah satu pesan utama dari Walden adalah hidup sederhana. Buat Thoreau, banyak orang sebenarnya mempersulit hidupnya sendiri. Kita sering kerja terlalu keras bukan untuk kebutuhan yang penting, tapi untuk memenuhi keinginan yang nggak ada habisnya. Kita beli pakaian, perabot, dan barang-barang yang hanya dipakai sebentar, tapi butuh waktu berbulan-bulan untuk melunasinya. Thoreau percaya, kalau kita berani mengurangi kebutuhan yang nggak penting, kita bisa punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang beneran memberi arti. Dia ngasih contoh dari pengalamannya di Walden, yang dimana rumahnya cuma seukuran kamar kecil, dibangun sendiri dari kayu bekas dan bahan sederhana. Pakaiannya nggak banyak, hanya yang fungsional, dan makanannya sederhana, hasil kebun, buah, sayur, dan sedikit roti. Dengan gaya hidup seperti itu, dia nggak perlu sibuk memikirkan tagihan atau penghasilan besar. Waktunya bisa dipakai untuk berjalan di hutan, menulis, membaca, merenung, dan mengamati kehidupan di sekitarnya. Buat Thoreau, kesederhanaan bukan berarti hidup serba kekurangan. Justru disitulah dia merasa paling kaya, karena punya waktu, pikiran yang tenang, dan hati yang penuh rasa syukur. Dia menulis bahwa manusia sering menjual hidupnya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Padahal, kalau kita membatasi keinginan, kita bisa menemukan kebebasan yang lebih besar. Kesederhanaan ini juga membuatnya lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sering terlewat, seperti bunyi serangga di malam hari, cahaya matahari pagi yang masuk lewat jendela kecil pondoknya, atau rasa segar air danau yang dia ambil sendiri. Semua itu jadi sumber kebahagiaan yang nggak bisa dibeli. Selama tinggal di Walden, Thoreau menemukan bahwa alam bukan cuma latar tempat tinggal, tapi juga guru. Dia percaya, kalau kita mau mendengar, alam bisa mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, ketenangan, dan keseimbangan.
Setiap hari, Toro bangun pagi dengan suara burung, melihat kabut tipis di atas permukaan danau, dan merasakan udara pagi yang sejuk. Dia berjalan di hutan, memperhatikan daun yang gugur, ranting yang patah, atau bekas jejak binatang di tanah. Semua detail itu dia perhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Bagi Toro, berdekatan dengan alam membuat manusia kembali ke ritme yang lebih alami. Musim panas memberinya rasa semangat dan waktu untuk menanam. Musim gugur mengajarkan tentang perubahan dan melepas. Musim dingin memberi waktu untuk merenung dan memperlambat langkah. Dan musim semi mengingatkan bahwa selalu ada awal baru. Dia juga menulis bahwa alam membantu menenangkan pikiran. Saat hati gelisah, berjalan di tepi danau bisa membuatnya lebih jernih. Saat tubuh lelah, dia duduk di bawah pohon sambil mendengar angin bisa memulihkan tenaga. Toro nggak melihat alam hanya sebagai tempat untuk melarikan diri, tapi sebagai tempat untuk menghadapi diri sendiri. Di tengah keheningan, kita nggak punya banyak gangguan. Yang ada hanya pikiran kita sendiri. Dan disitulah kita mulai benar-benar mengenal siapa diri kita. Toro menggambarkan Danau Walden seperti sebuah cermin yang memantulkan langit dan pohon-pohon di sekitarnya. Tapi bukan cuma itu, danau itu juga memantulkan perasaan orang yang melihatnya. Kalau hati kita sedang tenang, air danau akan terlihat damai dan tenang. Tapi, kalau pikiran kita sedang bingung atau gelisah, permukaan airnya juga terasa tidak tenang. Menurut Toro, semakin dekat kita dengan alam, kita akan lebih mudah mengingat bahwa kita ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita bukan pusat dunia, tapi cuma satu bagian kecil dari lingkaran kehidupan. Dan saat kita sadar itu, hidup terasa lebih lengkap dan bermakna. Salah satu pengalaman paling berharga yang Toro dapatkan selama tinggal di Walden adalah kemandirian. Dia membangun rumahnya sendiri, menanam makanannya sendiri, dan mengatur semua kebutuhannya tanpa bergantung pada orang lain. Rumahnya sederhana, hanya berukuran sekitar 3x4 meter, dinding dari papan kayu, atap dari sirap, dan perapian batu untuk menghangatkan diri. Semua dibangunnya dengan tangannya sendiri, sebagian besar dari bahan bekas yang murah atau gratis. Makanan sehari-harinya pun hasil dari kerja tangannya. Dia menanam kacang, kentang, jagung, dan sayur-sayuran di lahan kecil di dekat pondoknya. Dia belajar memanfaatkan apa yang ada di sekitar, seperti kayu kering untuk bahan bakar, air danau untuk minum dan memasak, atau tanaman liar untuk tambahan bahan makanan. Buat Toro, kemandirian seperti ini bukan sekadar soal bertahan hidup. Ini adalah bentuk kebebasan. Kalau kita bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan sendiri, kita nggak akan sepenuhnya dikendalikan oleh pasar, pekerjaan, atau sistem yang memaksa kita bekerja terus-menerus demi membeli semua kebutuhan itu. Toro sadar, nggak semua orang bisa atau mau hidup sepenuhnya mandiri seperti dirinya. Tapi dia percaya, setiap orang bisa mengambil sebagian prinsip ini dalam hidup sehari-hari. Contohnya, 1. Memasak sendiri daripada selalu beli. 2. Belajar memperbaiki barang kecil di rumah. 3. Menanam tanaman sederhana di pot atau halaman. Bagi Toro, kemandirian membuat hidup lebih ringan, karena tidak selalu bergantung pada uang untuk memenuhi semua kebutuhan. Dan yang lebih penting, kita jadi merasa punya kendali penuh atas hidup kita sendiri. Di Walden, Toro sering menggunakan contoh dari alam dan orang-orang sederhana yang dia temui sebagai gambaran keberhasilan hidup sesuai prinsipnya. Bagi Toro, sukses tidak diukur dari kekayaan atau jabatan, tapi dari kemampuan menjalani hidup dengan bebas, cukup, dan selaras dengan alam. Dia menceritakan tentang para petani kecil yang hidup seadanya, tapi tetap punya waktu untuk duduk dan bersantai, berbincang dengan tetangga, atau sekadar melihat matahari terbenam. Mereka tidak dikuasai oleh ambisi berlebihan, dan justru itulah yang membuat hidup mereka terasa lapang. Toro juga mengambil inspirasi dari kehidupan binatang di sekitar Walden.
Misalnya, seekor burung yang membangun sarangnya dari ranting dan daun seadanya. Sarang itu mungkin tidak megah, tapi cukup untuk melindungi anak-anaknya. Bagi Toro, burung itu adalah simbol kesuksesan, memiliki apa yang dibutuhkan tanpa mengumpulkan berlebihan. Dia bahkan memandang petani yang bisa memelihara tanahnya sendiri sebagai orang yang berhasil, karena mereka bebas menentukan apa yang akan ditanam, kapan akan bekerja, dan bagaimana menikmati hasilnya. Tidak ada tekanan dari atasan atau persaingan yang memaksa mereka kehilangan kendali atas hidup. Bagi Toro, semua contoh ini menunjukkan bahwa kesuksesan sejati ada pada kemandirian, kesederhanaan, dan kemampuan menikmati hidup sehari-hari tanpa dibebani tuntutan yang tidak perlu. Walden mengajak kita untuk melihat kembali apa yang sebenarnya penting dalam hidup, bukan soal punya banyak harta atau status, tapi soal menemukan kebebasan lewat kesederhanaan, kedekatan dengan alam, dan kemandirian. Henry David Thoreau mengingatkan bahwa hidup yang penuh makna itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti mengurangi keinginan, meluangkan waktu untuk diri sendiri, dan berani berdiri dengan kemampuan sendiri. Saat kita bisa melakukan itu, kita bukan hanya menjalani hidup, tapi benar-benar merasakan hidup. Kalau kamu merasa cerita dan pelajaran dari Walden ini berguna, jangan lupa untuk subscribe channel Buku Bekas. Link bukunya aku taruh di deskripsi, siapa tahu kamu ingin baca langsung dan merasakan sendiri pengalaman luar biasa yang Thoreau tulis. Terima kasih sudah menemani ngobrol santai kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.